Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan kebangkitan Kristus, tetapi dalam kaitan dengan ibadah yang kita berikan kepada Tuhan ya. Ini sebagian Bapak Ibu dulu saya sudah pernah khotbah ini dulu sekali, lama sekali. Tapi paling tidak ini boleh mengingatkan kita kembali akan makna dari kebangkitan Kristus dan kehidupan atau panggilan kita sebagai orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa, kita mohon Tuhan boleh memimpin kita ya. Bapa, kami kembali bersyukur untuk pagi ini. Kiranya Engkau boleh berkati kami waktu yang ada dan juga pemberitaan firman. Kami rindu Engkau sendiri boleh memberikan pengertian bagi kami akan kebenaran-Mu. Tapi bukan hanya pengertian ya Tuhan, tapi juga mata rohani yang boleh melihat bahwa Engkau sendiri hadir di tengah-tengah ibadah yang kami lakukan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau juga boleh tolong kami untuk lebih mengerti makna dari kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami serahkan pagi ini pemberitaan firman hamba-Mu juga, kiranya Engkau boleh sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya mau ngajak kita membuka dari Keluaran pasal 19. Ini adalah introduksi dari peristiwa pemberian 10 perintah Allah dari Tuhan kepada umat-Nya. Di pasal 19 ini berbicara mengenai penampakan Tuhan kepada umat Israel atau di hadapan Israel dan Musa ya. Kita akan baca ke 25 ayat ini. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga,
dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami demikian. Pasanglah batas keliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Lalu yang kedua, kita buka dari Injil Lukas. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat yang ke mungkin ambil dari ayat 19 saja. Lukas 24 ayat 19 kita baca, nanti kita lompat beberapa ayat supaya mempersingkat pembacaan. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, ia ini adalah Yesus, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lalu kita lompat ke ayat 30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan
dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita berbicara mengenai kebangkitan Kristus, ada banyak usaha untuk membuktikan kebangkitan Kristus. Mulai dari argumentasi misalnya, kubur yang kosong. Lalu mungkin hal-hal lain, kain kafan yang tertinggal yang masih ada sampai hari ini tersimpan. Orang seringkali mengatakan, oh kain kafan Turin adalah kain kafan yang membalut Yesus Kristus pada waktu ia dikuburkan setelah ia disalibkan dan mati tersebut. Tetapi dari semua usaha pembuktian-pembuktian yang dilakukan oleh orang Kristen untuk membuktikan Yesus bangkit daripada kematian, atau usaha-usaha untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian oleh orang-orang bukan Kristen, semua itu mendadak bisa ditepis, semua itu bisa diselesaikan dengan satu peristiwa yang dimana semua orang tidak perlu lagi berargumen apakah Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian atau tidak bangkit dari kematian. Yaitu apa? Kebangkitan Kristus sendiri yang menampakkan diri di hadapan murid-murid yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab mencatat bahwa yang menyaksikan kebangkitan Kristus itu bukan hanya satu orang saja, bukan 2 orang, bukan 3 orang, tetapi ada 500 orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus. Dan dari antara orang-orang yang menyaksikan kebangkitan Kristus ini, Alkitab dengan sangat menarik sekali mencatat, peristiwa itu bukan dinyatakan pertama kali kepada murid-murid yang 12 rasul itu, tetapi justru kepada seorang perempuan. Perempuan yang begitu hina, perempuan yang dulunya terlibat di dalam pelacuran, perempuan yang dianggap sebagai orang yang berdosa di zaman tersebut dan mungkin juga masih di zaman kita saat ini. Tetapi pada waktu Yesus bangkit dari kematian, Yesus justru menampakkan diri di hadapan perempuan ini. Nah, kenapa hal itu terjadi? Pertama adalah tentunya kita akan bertanya, karena perempuan adalah seorang yang mungkin bisa dipercayai. Tetapi di zaman itu kita akan melihat perempuan bukan seorang yang dipercayai. Pada zaman itu perempuan adalah seorang yang kesaksiannya mungkin paling terakhir untuk didengarkan. Kalau mereka ingin mendapatkan pengakuan atau memberikan kesaksian yang jelas, yang benar seperti itu, mereka akan cari saksi mata yang betul-betul bisa dipercayai dan seorang laki-laki untuk memberikan kesaksian itu. Kalau Yesus bangkit dari kematian, seharusnya menurut logika orang pada waktu itu, yaitu Yesus menampakkan diri kepada 12 murid, memberi kesempatan pada 12 murid untuk menjadi yang pertama melihat Yesus bangkit, lalu memberitakan kepada semua bangsa. Tetapi kenapa pada waktu Yesus bangkit, Yesus tidak menampakkan pada 12 murid ini, tetapi kepada perempuan yang hina ini, yang berdosa ini. Ini hanya mau menyatakan bahwa pada waktu peristiwa ini dicatat, ini bukan sesuatu yang dikarang. Ini bukan hasil rekayasa, tapi ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi. Yesus sungguh bangkit. Siapa yang melihat? Perempuan yang dulunya adalah seorang pelacur. Lalu dari perempuan ini, kabar itu disebarkan kepada murid-murid yang lain. Tetapi murid-murid kemudian bukan hanya percaya kepada perkataan perempuan ini, lalu mengumumkan kepada semua dunia bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Murid tidak seperti itu. Pada waktu itu dikatakan ada Petrus dan Yohanes yang lari langsung ke arah kubur. Yohanes tidak berani masuk ke dalam kubur itu. Tetapi Yohanes dari luar melihat ke dalam. Sedangkan Petrus ketika tiba masuk ke dalam. Dan pada waktu dia masuk ke dalam, dikatakan dia melihat, dia mengamati. Dan kata yang digunakan untuk melihat itu bukan blepo di dalam bahasa Yunani. Yang artinya dia memandang saja. Tetapi kata Yunani yang digunakan adalah dia melihat, dia meneliti. Betulkah Yesus sudah bangkit dari kematian? Betulkah kain kafan itu mungkin yang telah membungkus Yesus Kristus? Atau ini adalah sesuatu yang merupakan rekayasa seperti itu? Dan pada waktu Petrus meneliti apa yang terjadi, melihat situasi yang ada di dalam kubur tersebut, dia kemudian percaya bahwa Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit. Tetapi apakah ini yang menjadi dasar orang Kristen percaya kalau Yesus sudah bangkit?
yaitu dari kesaksian seorang perempuan berdosa. Dikabarkan kepada murid-murid yang merupakan murid Yesus Kristus. Lalu dari situ mereka percaya dan mereka kemudian mengabarkan kepada semua orang lain. Alkitab tidak berhenti di situ. Tapi Alkitab berkata bahwa murid-murid Yesus sendiri melihat dengan mata kepala sendiri, memegang dengan tangan mereka sendiri, mendengar dengan telinga mereka sendiri kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Ini yang kemudian dikabarkan ke seluruh dunia. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita mendengar cerita kebangkitan dari Kristus, satu hal yang kita perlu catat baik-baik, ini bukan sesuatu pemberitaan yang tanpa bukti, tetapi ini adalah satu pemberitaan yang disertai dengan bukti dan saksi mata sendiri di dalam sejarah manusia kalau Yesus sungguh-sungguh telah bangkit dari kematian. Itu sebabnya saya tadi katakan, mau orang berdebat bagaimanapun mengenai kebangkitan Kristus, apakah dia sungguh-sungguh bangkit atau tidak bangkit, semua itu bisa dipatahkan dengan satu hal, yaitu Yesus muncul di depan dari para murid dan dia menunjukkan dirinya kalau dia telah bangkit dari kematian itu. Nah, salah satu peristiwa penampakan diri ini yaitu kepada murid yang pergi menuju kepada Emmaus. Ada dua orang di situ. Satu adalah Kleopas, yang satunya tidak dicatat, tapi ada yang menafsirkan mungkin itu adalah istrinya. Di dalam perjalanan menuju ke Emmaus, apa yang membuat mereka pergi ke sana? Kelihatannya mereka sedang berputus asa. Mereka ada di dalam kondisi yang sedih karena Mesias yang mereka harapkan untuk menjadi pemimpin atas Israel telah disalibkan, telah mati dan dikuburkan seperti itu. Mereka bukan dalam kondisi yang percaya Mesias akan bangkit atau Yesus bangkit. Mereka punya pengharapan, tetapi semua pengharapan mereka itu telah menjadi sirna seperti itu. Itu sebabnya mereka pulang menuju ke Emmaus. Tapi pada waktu mereka berjalan menuju Emmaus, Yesus atau Kitab Suci menyatakan Yesus kemudian menampakkan diri di hadapan kedua murid ini. Nah, pada waktu Yesus menampakkan diri di hadapan kedua murid ini, Yesus tidak langsung menyatakan dia adalah Yesus itu. Kita tidak tahu kenapa sebabnya. Alkitab juga tidak memberitahu kita apakah karena penampilan Yesus berbeda daripada penampilan sebelum dia bangkit dari kematian sehingga murid-murid tidak mengenalinya. Tetapi melalui peristiwa itu kita tahu satu hal, Yesus berkesempatan untuk mendidik murid-murid kembali, untuk memberi mereka pengertian kalau apa yang terjadi kepada Yesus itu adalah suatu penggenapan dari kitab para nabi, yaitu seluruh perjanjian lama dari Kejadian sampai dengan kitab Maliaki berbicara mengenai Yesus akan tersalib dan Yesus akan bangkit dari kematian. Jadi pada waktu Yesus bangkit, dia menggunakan catatan kitab suci perjanjian lama untuk membuktikan pengajaran Yesus sendiri akan apa yang akan terjadi pada diri Yesus Kristus. Dan ini pengertian ini diberikan kepada murid-murid. Lalu hal yang kedua adalah melalui peristiwa sakramen yang Yesus lakukan di depan kedua murid ini. Jadi sebelum Yesus mati, Yesus memberikan satu perintah untuk menjalankan sakramen dengan memecah roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Inilah darahku. Dia mengambil buah cawan lalu berkata, inilah perjanjian baru yang aku ikat dengan kamu. Aku akan meminumnya kembali ketika kita semua berkumpul dengan Tuhan seperti itu. Lakukan ini untuk mengenang akan aku. Jadi pada waktu Yesus menuju ke Emmaus bersama dengan murid-murid ini, hal kedua yang membuat murid-murid ini sadar kalau itu adalah Yesus Kristus adalah peristiwa Yesus memecahkan roti itu. Pada waktu Yesus memecahkan itu, mengucap berkat atas roti itu, disitulah terbuka pikiran mereka, mata mereka, dan di situ pada waktu mereka terbuka, tiba-tiba Yesus pergi meninggalkan mereka atau menghilang dari hadapan mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu peristiwa ini terjadi, apakah itu adalah halusinasi dari orang yang memiliki kerinduan yang begitu besar terhadap orang yang dicintai atau yang diharapkan seperti itu? Alkitab memberi bukti lagi, hal itu tidak mungkin halusinasi. Karena yang melihat peristiwa ini bukan hanya dua orang ini, bukan hanya Maria Magdalena saja, tetapi seluruh murid Yesus dan 500 orang melihat dengan mata kepala sendiri
kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya heran kalau semua catatan sejarah ini betul-betul dicatat, betul-betul berusaha untuk membuktikan kalau Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dia betul-betul datang, dia betul-betul mati di atas kayu salib, dia betul-betul dikuburkan. Dan hari ketiga bangkit dari kematian, itu sudah begitu jelas dinyatakan. Bagaimana ada orang yang masih sulit untuk mempercayai kebenaran ini di dalam hidupnya. Saya lihat satu-satunya kemungkinan adalah dia bukan cukup bukti atau kurang bukti yang diberikan tentang hari kebangkitan Kristus ini. Tetapi yang benar adalah mereka tetap mengeraskan hati untuk tidak mau menerima bukti-bukti yang sudah dengan begitu jelas dinyatakan kitab suci berkaitan dengan kebangkitan dari Yesus Kristus. Nah saya nggak mau berpanjang lebar berbicara mengenai hal ini karena waktu kita yang terbatas. Tapi saya mau ajak Bapak Ibu lihat pada waktu murid-murid melihat atau menyadari itu adalah Yesus Kristus yang berdiri di hadapan mereka. Apa yang mereka kemudian katakan? Kleopas dan temannya ini ngomong kayak gini. Hati kita berkobar-kobarkah? Pada waktu dia berbicara dengan kita, hati kita itu begitu berkobar-kobar. Artinya apa? Pada waktu mereka berbicara dengan Kristus, ada sesuatu yang meluap dari hati mereka. Ada api yang membara di dalam hati mereka ketika mereka berbicara dengan Kristus. Saya percaya ini adalah sesuatu yang harusnya ada di dalam setiap hati dari orang Kristen yang betul-betul menerima Kristus, yang diselamatkan Kristus, dan yang beribadah kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Hati yang berkobar itu, hati yang betul-betul menyadari kehadiran Tuhan dan peristiwa dari penebusan yang Kristus kerjakan bagi diri kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lalu apa kaitannya dengan Keluaran pasal 19? Peristiwa kebangkitan Kristus dengan apa yang dicatat di dalam Keluaran 19, yaitu orang-orang Israel yang dibawa keluar dari tanah Mesir, perbudakan, lalu berdiri di depan Gunung Sinai untuk menghadap pada Tuhan seperti itu. Ada satu hal yang kita bisa pegang, yaitu pada apa yang kitab suci katakan. Kalau Allah yang disembah orang Kristen itu adalah Allah yang tidak berubah. Salah satu karakter dari Allah orang Kristen yang kita selalu pegang, yang membuat kita bisa punya pengharapan, kepastian bahwa di dalam Kristus ada kebenaran, ada keselamatan, yaitu kesetiaan dari Tuhan Allah. Maksudnya apa? Setiap perkataan Tuhan itu tidak bisa berubah. Setiap perkataan Tuhan kita bisa pegang dengan segenap hati kita. Tuhan tidak akan mengatakan kebohongan kepada umatnya. Semua perkataan yang dia katakan itu adalah perkataan yang benar. Jadi pada waktu kita melihat peristiwa yang dialami di dalam perjanjian baru mengenai Kristus, kebangkitan Kristus, atau melalui penebusan Kristus, ada penyembahan kepada Allah. Setiap orang yang hidup di dalam perjanjian baru harus menyadari satu hal. Allah yang kita sembah dalam perjanjian baru itu sama dengan Allah yang kita sembah dalam perjanjian lama. Atau Allah yang kita sembah dalam perjanjian baru itu sama dengan Allah yang disembah oleh umat Israel yang ada di dalam perjanjian lama. Karena pada waktu kita berbicara mengenai penyembahan khususnya di dalam perjanjian baru, kadang-kadang orang-orang Kristen itu berpikir Allah perjanjian baru itu penuh dengan cinta kasih. Allah perjanjian lama itu penuh dengan ketegasan, keadilan, kemarahan seperti itu. Sehingga banyak orang yang melakukan kesalahan pasti langsung dihukum. Tetapi di dalam perjanjian baru, coba lihat, apakah Allah seperti Allah dalam perjanjian lama? Apakah Allah murka kepada orang-orang Kristen yang datang dan beribadah kepada Tuhan? Sehingga mereka berkata, kayaknya beda ya. Di dalam gereja kita mengenal kasih Allah. Di dalam Kristus Yesus. Itu membuat pada waktu kita menghampiri Tuhan, kita bahkan tidak mengerti ada perbedaan antara dunia menghampiri Tuhan dengan orang Kristen seharusnya menghampiri Tuhan. Kita berpikir bahwa kalau dunia senang-senang dengan apa yang mereka kerjakan, mereka dipuaskan dengan cara yang mereka lakukan, maka itu tidak apa-apa dibawa masuk ke dalam gereja dan itu diterapkan di dalam ibadah kepada Tuhan. Karena apa? Mereka merasa Allahnya beda. Allah sekarang penuh dengan cinta kasih, Allah sekarang penuh dengan kemurahan dan kebaikan
di dalam kehidupan manusia, khususnya umat-umat Tuhan. Maka kita tidak perlu seperti orang-orang dalam perjanjian lama yang begitu takut dan gentar berdiri di hadapan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau ajak kita terlebih dahulu melihat ada satu ayat ya, yaitu di dalam Ibrani pasal 12. Di dalam Ibrani pasal 12 ada satu ayat, atau kita baca dari ayat 28-29. Ini mengatakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Kristen sama dengan Allah yang disembah oleh umat Israel yang ada di dalam perjanjian lama. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Siapa Allah orang Kristen? Kita suka ngomong, oh Yesus Kristus. Penuh dengan cinta kasih. Allah Tritunggal. Tapi Allah Tritunggal adalah Allah yang kasih. Tapi menarik sekali pada waktu penulis Ibrani mengatakan, bagaimana orang Kristen harus menyembah kepada Tuhan. Di sini penulis Ibrani bukan hanya berbicara mengenai kasih Allah, tetapi secara khusus berkata, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Karena itu pada waktu kita menghadap Allah, kita harus dengan hormat dan takut di dalam menghadap Allah. Dan kalau Bapak Ibu baca dari ayat 18, catatan dari ayat 28-29 yang merupakan kesimpulan dari perikop itu berbicara mengenai peristiwa yang terjadi di dalam Keluaran pasal 19. Jadi pada waktu penulis Ibrani sebelum menulis Allah orang Kristen adalah Allah yang merupakan api yang menghanguskan. Karena itu kita harus datang kepada Allah dengan hormat dan takut. Penulis Ibrani berkata, ingat lo, dulu umat Israel ketika menghadap Tuhan, mereka menghadap Tuhan di Gunung Sinai. Dan pada waktu mereka menghadap Tuhan di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Mereka melihat ada api yang menyala-nyala, ada kekelaman yang begitu gelap, ada angin badai, ada gempa yang terjadi. Pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka begitu gemetar sekali berdiri di hadapan Allah. Mereka tidak berani dekat-dekat. Ada batas yang membatasi mereka dengan gunung tersebut. Sehingga mereka tidak boleh masuk ke dalam wilayah itu. Lalu Musa di sini juga dikatakan pada waktu Musa melihat hal itu. Bapak Ibu bisa baca di ayat 21 ya. Musa dikatakan sangat ketakutan dan sangat gemetar melihat peristiwa itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa bayangkan itu sendiri ya. Bagaimana kalau kita adalah umat Israel yang berdiri di hadapan Tuhan di Gunung Sinai. Gak usah jauh-jauh, mungkin di Gunung Merapi saja. Waktu kita berdiri di Gunung Merapi, lalu saat itu Gunung Merapi kan ada, apa itu namanya? Awan panas. Dan itu tergantung dari, apa itu? Bahaya 1, 2, 3 itu apa? Siaga 1, 2, 3 misalnya. Kalau siaga 1 berani nggak ke sana? Saya pernah siaga 1 pergi sana tanpa sadar itu adalah siaga 1. Itu karena nggak sadar itu adalah siaga 1. Lalu saya pernah pergi juga pada waktu Merapi sedang mengepulkan awan yang begitu tebal sekali. Saat itu cuma dalam pikiran satu, wah celaka ini. Kalau awan panasnya itu menuju ke tempat jalur mobil yang sedang dikendarai. Nggak ada jalan putar balik. Karena itu cuma satu mobil. Mobil nggak bisa muter sama sekali. Cuma satu jalan menuju ke depan. Kalau awan panas menimpa kita, di mana kita bisa melarikan diri? Saat itu dengan gentar menjalani perjalanan itu. Bapak Ibu bayangkan ini ya. Saat itu umat Allah berdiri di Gunung Sinai. Saat itu mereka melihat halilintar menyambar dengan begitu hebat sekali. Saat itu mereka melihat awan kelam yang begitu gelap menutupi gunung itu. Saat itu mereka melihat halilintar atau suara geledek dan gempa yang ada. Saya yakin sekali gegentaran, gemetar, rasa takut yang begitu hebat itu adalah wajar sekali pada waktu itu. Tetapi ini yang Tuhan ingin perlihatkan kepada umat Allah. Ini yang Tuhan ingin umat Allah itu memahami. Pada waktu menghampiri Tuhan ada batasan di mana mereka tidak boleh melewati batasan itu. Karena Allah itu begitu menakutkan, begitu kudus, begitu tidak terhampiri sama sekali.
tetapi juga sekaligus terhampiri. Kok bisa terhampiri? Karena pada waktu peristiwa Tuhan turun ke Gunung Sinai, di saat itulah Tuhan menghampiri umatnya, berbicara kepada umatnya. Tapi peristiwa ini sebenarnya satu peristiwa yang merujuk kepada peristiwa ketika Allah inkarnasi ke dalam dunia juga. Di mana Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, datang ke dalam dunia, masuk di dalam sejarah manusia. Tetapi bedanya apa? Bedanya ketika ada di dalam perjanjian lama, manusia diperlihatkan segala kemuliaan, kesucian, kengerian yang ada pada Tuhan Allah. Tetapi pada waktu Allah pribadi kedua inkarnasi menjadi manusia, dia betul-betul menampakkan diri sebagai manusia yang sama seperti diri kita. Yang tidak ada bedanya dengan diri kita. Karena dia menanggalkan kemuliaannya yang di sorga tersebut. Ini yang membuat banyak orang yang berpikir Yesus manusia biasa. Nah mungkin juga ini yang membuat banyak orang Kristen berpikir, oh Yesus itu penuh dengan cinta kasih. Hidup tengah-tengah kita, mengerti kita, melayani umatnya, menyembuhkan orang sakit, mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan. Dia adalah Allah yang terhampiri seperti itu. Sehingga kita tidak ada satu rasa segan, takut ketika kita menghampiri Tuhan di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia bisa terhampiri karena apa? Dia inkarnasi. Dia melepaskan kemuliaannya, walaupun dia tidak melepaskan kealahannya tersebut. Jadi pada waktu kita menghadap Tuhan, saya harap kita dengan persepsi atau pemikiran seperti ini. Allah yang kita hampiri itu tidak beda dengan Allah yang menyatakan diri di dalam perjanjian lama. Yang membedakan apa? Di dalam perjanjian lama ada mediator. Mediatornya siapa? Musa. Dia adalah seorang yang berdosa juga. Walaupun dia bisa menghadap kepada Tuhan pada waktu itu. Tapi dia adalah orang yang berdosa yang tetap ada halangan yang membuat umat Allah tidak bisa menghampiri Tuhan dengan sepenuhnya. Tapi pada waktu kita menghadap Tuhan di dalam Kristus Yesus, kita tahu satu hal. Ini adalah imam besar agung kita. Dia adalah mediator kita yang sempurna. Sehingga pada waktu kita datang menghadap Allah di dalam Kristus, kita bisa datang menghadap Allah di dalam atau di hadapan kemuliaan Allah, dalam kekudusan Allah dalam kehidupan kita di hadapan Allah. Bapak Ibu bisa baca, kita nggak punya cukup waktu ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca, bisa baca Ibrani 12 ayat 22 seperti itu. Ayat 18 sampai ayat 21 itu berbicara mengenai peristiwa yang dicatat di Gunung Sinai. Tetapi begitu masuk ayat 22, penulis Ibrani berkata, kita bagaimana sekarang? Kalau mereka Israel dulu di Gunung Sinai dengan ketakutan seperti itu, kita akan masuk ke dalam gereja. Lalu pada waktu kita masuk ke dalam gereja, ada enggak yang melihat kemuliaan Allah? Tidak ada kan? Yang lihat siapa? Ya cuma Dawis yang berdiri di depan sini. Atau pendeta lain yang berdiri di depan sini. Sehingga pada waktu kita beribadah di hadapan siapa? Waktu kita mendengar firman, firman siapa yang dikabarkan? Ya kita bisa ngomong, oh itu firman Tuhan. Tapi bukankah Dawis yang mengabarkan firman atau pendeta yang mengabarkan firman di dalam gereja ini? Dan kita tidak melihat kemuliaan itu sama sekali. Kita nggak melihat ada awan kecuali lampu sorot yang begitu terang yang menyinari mimbar ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi di sini penulis Ibrani mau membawa kita melihat kepada hal ini ya. Pada waktu kita datang ke gereja, saat itu sebenarnya kita bukan datang ke tempat yang dibuat oleh manusia yang ada di dalam dunia ini saja. Tetapi saat itu ketika kita datang di dalam Kristus, kita datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan pada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Jadi pada waktu kita beribadah kepada Tuhan, penulis Ibrani mau mengatakan apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bukan hanya di dalam dunia ini. Kita berdiri di hadirat Tuhan Yesus Kristus bersama dengan orang-orang kudus yang lain, bersama dengan para malaikat yang ada di sorga.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah Bapak Ibu ada bersama dengan Musa. Bapak Ibu bersama dengan Bapak Abraham. Bapak Ibu bersama dengan mungkin Yosua, Paulus, Petrus, dan semua orang kudus yang lain. Mungkin kalau mau tambahkan Calvin, Martin Luther seperti itu, dan yang lainnya. Kita berdiri di hadapan Allah bersama-sama dengan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada waktu orang Kristen beribadah di hadapan Tuhan. Sebenarnya ini adalah cicipan keindahan sorgawi yang akan kita nikmati kemudian hari bersama dengan Kristus. Tapi di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, masalahnya adalah seperti ini. Kita lihat enggak? Semua kemuliaan itu. Saya sedihnya adalah kita sering kali tidak lihat itu. Dari apa? Dari hal yang sederhana, yang simple, yang sering kali ditunjukkan oleh orang Kristen. Misalnya, datang ibadah bisa tidur. Datang ibadah bisa ngobrol. Datang ibadah dengan mengenakan pakaian yang tidak hormat. Datang ibadah bisa terlambat. Datang ibadah tidak konsentrasi untuk mendengar firman. Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Atau datang ibadah mengharapkan ibadah yang bisa memuaskan diri dan tidak bedanya dengan dunia. Lalu kita pikir, oh dengan begitu kita sudah menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tapi semua konsep ibadah tidak pernah ditujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang dulu di dalam perjanjian lama mengerti saat ibadah mereka tidak bisa sembarangan. Mereka dengan takut dan gentar berdiri di hadapan Tuhan. Orang-orang Kristen mungkin pada zaman reformasi, setelah zaman reformasi, mereka mengerti ibadah dan liturgi ibadah itu disusun supaya kita bisa menghadap kepada Tuhan dan mengakui kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan memberikan hormat kita kepada Tuhan. Tapi sekarang semua itu berbeda. Jauh daripada apa yang dirancang sebelumnya oleh Tuhan sendiri ataupun oleh orang-orang Kristen yang memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, semua ini kita dapatkan dari mana? Contohnya misalnya, pada waktu Israel mau menghadap Tuhan, mereka disuruh menguduskan diri 3 hari sebelumnya loh. Maksudnya bagaimana menguduskan 3 hari? Yaitu cuci pakaian. Tidak boleh tidur dengan istri. Selama 3 hari mereka harus menguduskan diri. Berarti pada waktu mereka menghadap Tuhan, mereka harus dengan pakaian yang paling baik yang mereka miliki dalam hidup mereka. Tapi di kita seringkali enggak seperti itu kan. Yang kedua, pada waktu mereka mau menghadap Tuhan, Tuhan bilang, kasih pagar. Pagar yang membatasi, ini adalah wilayah umat Allah, Israel. Yang sana sesuatu yang tidak boleh dilanggar atau dilalui. Bahkan binatang pun sekalipun kalau dia berani melintasi pagar itu, dia harus mati. Seperti halnya manusia, apakah dilempari batu atau dipanahi sampai mati. Artinya apa? Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita menghadap Tuhan, Bapak Ibu harus mengerti satu hal. Ada batas pemisah. Batas pemisah yang tidak boleh dilalui oleh umat Allah menuju kepada Allah. Nah, apa yang menjadi penyebab? Salah satu sebabnya adalah karena umat manusia atau umat Allah sekalipun masih ada di dalam dosa. Tetapi ketika menghadap Allah yang kudus, yang berdosa itu tidak mungkin bisa menghadap Allah yang kudus. Karena kalau sampai terjadi, itu pasti mati. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, semua itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Di atas kayu salib dan di dalam kebangkitannya. Sehingga kita bisa menghadap Tuhan secara langsung. Tetapi yang saya mau tekankan adalah, walaupun kita bisa menghadap Tuhan secara langsung, waktu kita masuk ke dalam gereja dan kita ada di hadapan Tuhan seperti itu, tetap batasan itu tidak boleh hilang loh Bapak Ibu. Yang mengatakan apa? Begitu Bapak Ibu menginjakan kaki dari luar masuk ke dalam gereja, harusnya Bapak Ibu menanggalkan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang sekuler, hal-hal yang duniawi, dan tidak boleh masuk ke dalam gereja. Ini prinsip.
Prinsip yang harusnya kita pegang sebagai orang yang memiliki hati yang takut Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaan saya seperti ini. Pada waktu Bapak Ibu datang, bisakah melihat kemuliaan Tuhan? Pada waktu Bapak Ibu datang, bisa enggak melihat Allah itu adalah pribadi yang begitu harus dihormati, disegani, ditakuti dalam kehidupan kita. Pada waktu Bapak Ibu memuji Tuhan, bisakah Bapak Ibu melihat pujian itu bukan untuk menyenangkan diri, tapi untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Pada waktu Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, bisakah Bapak Ibu lihat bahwa tujuan kita datang bukan untuk bersekutu. Saya bukan ngomong tidak boleh bersekutu. Tetapi yang saya mau ngomong, tujuan utama kita datang ke dalam gereja bukan karena ada teman. Bukan untuk berteman. Bukan untuk supaya kita punya relasi bisa lebih dikuatkan atau diperbanyak seperti itu. Ya kalau saya nggak merasa ada teman di dalam gereja, saya nggak mau datang ke dalam gereja. Tujuan utama kita datang ke dalam gereja setiap minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Atau setiap minggu adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan yang paling utama. Dapatkah kita melihat kepada kebenaran ini? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ibadah itu bukan urusan horizontal. Ibadah itu adalah urusan yang vertikal. Antara saya yang berdosa, berdiri di hadapan Allah yang suci dan kudus. Kalau tidak ada Kristus yang menjadi pengantara, saya tidak mungkin bisa berdiri di hadapan Allah. Tapi karena saya memiliki Kristus, karena Kristus telah datang mati dan bangkit dari kematian, itu yang membuat saya bisa datang dan menghadap Tuhan Allah yang suci itu. Tapi sikap hati kita tidak boleh meremehkan kesucian Allah. Hormat kita kepada Tuhan itu tetap harus dijaga ya. Saya harap pada waktu kita memperingati kebangkitan Kristus ini, hati yang berkobar bagi Tuhan di dalam Kristus itu terjaga baik-baik di dalam hidup kita dan di dalam ibadah yang kita naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kembali bersyukur Bapa untuk kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi kami. Tolong kami ya, ketika kami menjalani hidup kami tidak menyia-nyiakan kebangkitan dari Kristus. Kami boleh makin menyadari cinta kasih Tuhan, tetapi juga sekaligus kesucian dan kekudusan Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menghampiri Tuhan, kami boleh sadar satu hal, bahwa kami menghampiri Allah yang suci dan kudus, yang telah memberikan belas kasih-Nya kepada kami di dalam Kristus Yesus. Nah ini membuat kami boleh meresponi kasih Tuhan dengan benar dalam hidupan kami, dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, dan dengan hidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tolong kami ya Bapa, berkati kami semua, khususnya di hari Paskah ini, kami boleh lebih mengagumi tindakan karya penebusan dan keselamatan yang telah Engkau kerjakan di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.